Hello guys, kembali di RevIt. Sorry untuk beberapa bulan ini aku hampir gak pernah upload video karena beberapa hal. Ya, hari ini aku akan membahas sedikit tentang pengalamanku menggunakan ini iPhone 11 Pro Max. Aku dapat yang warna space gray. Ya, aku sudah pakai ini sekitar 5-6 bulan dari sejak awal dirilisnya iPhone ini. Dimana satu hal yang paling aku suka dari HP ini adalah kameranya. Memang kalau kita lihat spesifikasi kameranya di atas kertas tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu hebat jika dibandingkan dengan kompetitor smartphone Android lainnya. Tetapi kita tahu bahwa kamera di smartphone ini tidak hanya sebatas dari besarnya megapiksel, tetapi beberapa sensor, faktor, dan juga seperti processingnya. Dari dulu kita tahu jika dari awal pesaing-pesaing di smartphone Android mereka mengeluarkan sekitar 40 megapiksel, 50, 60, sampai sekarang ada yang 100. iPhone hanya meningkatkan beberapa megapiksel dari tahun ke tahun. Contohnya dulu ada yang 8 megapiksel lalu naik ke 10, dari 10 naik ke 12. Sampai sekarang pun untuk beberapa tahun ini kamera dari smartphone iPhone yang terbaru pun tetap masih menggunakan 12 megapiksel. Tetapi hasilnya sangat luar biasa menurut saya. Dimana kontras dan akurasi warnanya yang sangat bagus. Lalu tingkat noisingnya pun di foto juga sangat bagus, terutama jika kamera iPhone ini kita pakai di outdoor. Itu warnanya sangat bagus, kontrasnya pun tidak terlalu berlebihan, dan detail tiap fotonya pun bisa sangat tajam. Nah, dari dulu sampai sekarang beberapa kekurangan dari kamera iPhone ini adalah ketika kita gunakan ketika cahaya redup atau low light. Nah, di iPhone 11 Pro Max ini itu tidak perlu khawatir lagi karena iPhone sudah menggunakan teknologi yang namanya Night Mode. Teknologi lensa yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh fanboy dari dulu-dulu adalah lensa ultra wide. Akhirnya Apple memberikan lensa ultra wide untuk ditanamkan di iPhone 11 Pro, dimana yang dirilis pada akhir tahun lalu, yaitu 2019. Di sini aku nggak seberapa pakai untuk ultra wide. Ketika kita gunakan ultra wide, hasil kameranya atau hasil fotonya dari ultra wide memang tidak sebagus hasil foto dari lensa yang lainnya. Tetapi untuk ukuran hanya untuk foto pemandangan atau foto outdoor dan lain-lain, menurut saya sudah cukup ultra wide yang digunakan di iPhone 11 Pro Max ini. Kamera dari iPhone 11 Pro Max ini rating saya 8,5 dari 10. Hal kedua yang aku suka dari iPhone 11 Pro Max ini adalah the screen atau layarnya. iPhone menamakan layarnya untuk iPhone tipe kali ini adalah Super Retina XDR. Apple mengeklaim bahwa layarnya ini bisa digunakan di bawah sinar matahari atau di outdoor sampai up to 800 nits. Dan untuk menggunakan foto atau video, melihat foto atau video itu bisa up to sampai 1200 nits. Itu angka yang cukup sangat besar jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Layar iPhone yang digunakan tetap OLED seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti seri XS dan XS Max. Tetap ada fitur True Tone yang paling saya suka, dimana True Tone ini adalah teknologi yang sangat saya suka dari iPhone sebelumnya. Dari pertama kali iPhone mengeluarkan True Tone ini di layar OLED-nya mereka, mulai iPhone X sampai sekarang, saya sangat suka pakai karena True Tone ini, dimana teknologi True Tone ini membuat layar iPhone ini secara otomatis mengikuti keadaan cahaya di sekitar kita ketika kita menggunakan iPhone tersebut, sehingga mata tidak berat dan nyaman untuk melihat layar di smartphone. Secara layar, aku sangat suka layarnya. Walaupun jika kita lihat kompetitor lainnya, bezelnya ini masih terlihat sangat tebal, tapi pasti harus diingat bahwa banyak sekali smartphone lain yang meniru Pony yang awal-awal dulu diejek-ejek oleh orang-orang banyak. Waktu demi waktu, akhirnya Pony atau notch dari iPhone ini, dari Apple ini telah menjadi ciri khas, dan beberapa vendor-vendor smartphone lainnya meniru
berikan notch di smartphone terbaru mereka. Memang jika dibandingkan kompetitornya, bezelnya iPhone ini masih terasa sangat tebal. Jika kita bandingkan dengan Samsung yang terbaru, di mana bezelnya sangat-sangat tipis dan body ratio-nya juga hampir 100%. Tetapi overall aku menggunakan layar ini cukup oke, dan aku beri sekitar ya 8/10 untuk screen-nya atau layarnya. Hal ketiga yang aku suka dari iPhone 11 Pro Max ini adalah performance-nya. Kita tahu tidak usah diragukan lagi bahwa performance dari iPhone dari tahun ke tahun sangat luar biasa. Bahkan seri-seri terlama iPhone pun masih dianggap atau masih diberikan update oleh Apple dengan OS terbaru, di mana performanya masih ngebut banget. Aku beberapa kali udah coba seperti iPhone 7 itu untuk main PUBG pun masih rata kanan. Nah, ini salah satu di mana performance Apple sangat tidak diragukan. Aku tidak seberapa suka bermain game di smartphone, tetapi ada beberapa game yang aku suka karena aku juga langganan Apple Arcade, di mana seperti PUBG dan game-game berat lainnya pun sangat smooth digunakan. Dan HP-nya pun tidak terlalu panas. Untuk beberapa waktu sekitar bermain 30 menit, kalau PUBG baru terasa agak hangat di sekitar bodi bagian tengah. Kita tahu RAM yang digunakan Apple untuk iPhone-nya tidak selalu yang terbaik, dan bahkan bisa dikatakan sangat kecil untuk HP belasan juta rupiah. Tapi karena sistem dari iOS yang mungkin sangat efisien, dan juga di mana Apple benar-benar mengawasi dan memberikan ruang yang bagus dan baik untuk para developer pembuat aplikasi di Apple Store, sehingga mereka dapat para developer ini dapat memaksimalkan setiap aplikasi untuk dapat dimainkan secara maksimal di iPhone yang ada. Jadi masalah performance di Apple ini sangat tidak diragukan lagi. Hampir saya tidak pernah menemukan sedikit seperti lag, error, ataupun freeze yang bisa saya temukan di beberapa smartphone lainnya. Mungkin mengapa aplikasi-aplikasi yang dijalankan di iOS ini sangat baik? Mungkin karena Apple tidak memiliki banyak lini smartphone, hanya beberapa saja, sehingga developer pembuat aplikasi ini dapat sangat memaksimalkan secara keseluruhan untuk membuat aplikasi-aplikasi mereka itu sangat kompatibel dengan device yang ada di iPhone. Untuk performance di iPhone ini saya kasih nilai 10/10. Keempat, battery life, dimana kita tahu iPhone dari tahun ke tahun hampir selalu merahasiakan berapa besaran baterai yang digunakan di iPhone mereka. Ini pun saya searching di beberapa informasi di media sosial dan internet. Ada yang menemukan bahwa sekitar 4.000-an untuk baterai iPhone 11 Pro Max ini. Tapi saya tidak peduli dengan berapa ya, tetapi saya merasakan baterai di iPhone 11 Pro Max ini sangat memukau. Saya benar-benar sangat terpukau dan sangat puas dengan ketahanan baterai yang ada di iPhone 11 Pro Max ini. Estimasi ketika saya menggunakan sebagai daily driver setiap hari, saya cas pagi sekitar jam 8 pagi, saya cabut itu dengan kondisi 97-98%. Saya bisa menggunakan sampai jam 5 sore. Itu kondisi baterai masih sekitar 20%. Saya adalah tipe orang yang selalu suka membawa powerbank kemana-mana. Tetapi ketika saya beralih daily driver saya ke 11 Pro Max ini, hampir saya tidak pernah gunakan powerbank saya. Karena dari pagi saya keluar sampai malam pun, sore pun, HP masih bisa 20% ke atas, sampai rumah langsung saya cas. Dan ini sudah support fast charging cukup cepat, di mana 30 menit bisa sampai 50%. Sehingga saya sampai sangat jarang menggunakan powerbank saya. Sehingga saya sangat puas dengan kapasitas dan tahan lama dari baterai ini, sehingga saya beri nilai sekitar 9/10 untuk ketahanan baterai di iPhone 11 Pro Max. Terakhir, yang paling saya suka dari Apple ini adalah ekosistem.
Ya, ekosistem dari Apple. Dimana saya juga pengguna produk-produk Apple lain seperti Apple TV, MacBook, iPad Pro, Apple Watch. Itu benar-benar sangat membantu saya dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas saya sehari-hari. Contohnya, ketika saya membutuhkan transfer beberapa foto atau video, saya hanya memerlukan AirDrop dengan begitu cepat, praktis, dan mudah. Dari iPad pun ketika saya membutuhkan untuk edit video ataupun untuk coret-coret di aplikasi di iPad Pro saya butuh untuk memindahkannya ke MacBook, saya tinggal pakai AirDrop juga. Jadi menurut saya ekosistem Apple ini yang sangat luar biasa, yang benar-benar membuat setiap beberapa device-device saya dapat menyambungkan satu dengan yang lain dan memiliki ekosistem yang sangat-sangat efisien. Itu yang membuat saya benar-benar sangat puas dengan menggunakan iPhone 11 Pro Max ini. Jadi secara keseluruhan saya benar-benar suka dengan iPhone 11 Pro Max ini, dan saya puas dengan setiap kinerja dan apapun yang ada di dalamnya yang dapat membantu saya beraktivitas seperti biasanya. Untuk ini saya kasih 9/10. Kenapa nggak 10? Karena menurut saya harganya pun juga sangat mahal dan menurut saya juga cukup overpriced. Misalkan iPhone menjualnya ini di kisaran harga 15 juta sampai 18 juta, mungkin pangsa pasarnya dapat dijangkau lebih banyak dan mungkin akan banyak pengguna Android yang bahkan beralih untuk menjadikan daily driver mereka, yaitu iPhone 11 Pro Max ini, jika harganya di kisaran 15 sampai 18 juta tadi. Ya, begitu review singkat saya dengan pengalaman saya menggunakan iPhone 11 Pro Max ini. Suka like, jika nggak suka dislike. Boleh share video ini, jangan lupa subscribe. See you guys.